Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ilva Evani, NIM 2119098. Baik, di sini Ilva akan membacakan intisari atau rangkuman pembahasan dari kelompok 1 sampai kelompok 6, yang mana ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Komunikasi. Nah, langsung saja. Rangkuman makalah kelompok 1 yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup ilmu komunikasi serta elemen-elemen komunikasi. Nah, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian sebuah informasi yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain, baik itu secara lisan, tulisan, maupun simbol-simbol. Yang penting adalah komunikasi yang dilakukan dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi. Nah, ruang lingkup komunikasi yang pertama yaitu intrapersonal. Intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri. Selanjutnya yaitu interpersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau memiliki lawan jenis yang mana mereka saling tatap muka dan saling mengenal. Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang dilakukan secara bersama, memiliki suatu tujuan dan saling mengenal. Selanjutnya yaitu komunikasi publik, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh satu orang pembicara namun pendengarnya banyak dan tidak saling mengenal. Selanjutnya yaitu elemen-elemen komunikasi. Nah, elemen-elemen komunikasi itu ada 5. Yang pertama yaitu source. Source ini adalah orang atau sumber yang berinisiatif untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu message, yaitu sebuah pesan yang dikirim oleh sumber kepada si penerima. Selanjutnya yaitu noise, yaitu gangguan-gangguan yang terjadi saat mengirim ataupun menerima pesan. Selanjutnya adalah feedback, umpan balik si penerima saat menerima pesan, dan efek yaitu perubahan yang terjadi di saat menerima pesan. Selanjutnya yaitu makalah kelompok 2, yaitu mengenai prinsip-prinsip komunikasi. Nah, prinsip-prinsip komunikasi yang pertama adalah yaitu komunikasi adalah proses simbolik, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang lain sesuai dengan kesepakatan kelompok. Selanjutnya yaitu setiap perilaku memiliki potensi komunikasi. Nah, setiap kita itu dinilai berkomunikasi. Misalnya, ketika kita diam, namun orang menilai diamnya kita itu sudah termasuk ke dalam proses komunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Nah, sebuah pesan yang disampaikan itu memiliki dimensi isi. Nah, dengan dimensi isi kita bisa mengetahui dimensi hubungan pihak-pihak yang melakukan sebuah komunikasi. Selanjutnya yaitu komunikasi memiliki tingkat kesengajaan. Nah, setiap orang yang berkomunikasi itu memiliki tingkat kesengajaan, baik tingkat kesengajaannya rendah seperti komunikasi yang tidak direncanakan sampai dengan komunikasi yang disengaja. Selanjutnya yaitu komunikasi memiliki konteks, ruang, dan waktu. Nah, setiap pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal itu berlangsung pada suatu tempat dan memiliki suatu tempat yang dilakukan secara berlangsung. Selanjutnya yaitu komunikasi itu bersifat non-sekuensial, yaitu komunikasi yang tidak berlangsung secara satu arah. Dan jika memiliki kesamaan kebudayaan, maka komunikasi akan berlangsung lebih efektif. Misalnya, setiap orang yang berkomunikasi, jika ia memiliki kesamaan suku, budaya, maupun pendidikan, maka mereka akan memiliki bahan untuk berkomunikasi.
Selanjutnya makalah kelompok 3 yaitu mengenai hambatan-hambatan komunikasi. Nah, hambatan adalah sebuah halangan atau rintangan yang terjadi di saat melakukan komunikasi. Nah, gangguan komunikasi yang terjadi komunikasi ini dalam komunikasi disebut dengan mekanik dan sematik. Gangguan mekanik adalah sebuah gangguan teknis yaitu kurang jelasnya suatu rencana dan prosedur serta informasi yang kurang jelas dan penggunaan media-media yang kurang tepat. Selanjutnya yaitu hambatan sematik, yaitu suatu kurang jelasnya proses penyampaian serta penggunaan bahasa yang kurang tepat sehingga komunikasi berjalan tidak efektif. Selanjutnya itu hambatan manusiawi berupa perbedaan umur, perbedaan persepsi, dan keadaan emosi. Selanjutnya itu makalah kelompok 4 yaitu mengenai komunikasi verbal maupun nonverbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan dengan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Nah, unsur penting dalam komunikasi nonverbal ini adalah bahasa, percakapan, kata, gender, dan isi dan hubungan. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi verbal. Yang pertama itu sisi penerima. Nah, sisi penerima ini disebut juga dengan berbicara dan menulis. Ia sebagai orang yang menyampaikan sebuah ide. Selanjutnya itu sisi yang pertama itu sisi mengirim, yaitu sisi pengirim ini yang berhubungan dengan berbicara dan menulis sebagai orang yang menyampaikan sebuah ide. Yang kedua itu sisi menerima, yaitu mendengar dan membaca, yaitu sebagai orang yang menerima sebuah ide. Nah, contoh dari komunikasi verbal ini seperti guru yang menulis di papan tulis, membaca novel, berpidato, maupun rapat dengan sekelompok orang. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tapi menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, sikap tubuh, mimik, ekspresi wajah, atau disebut juga dengan bahasa isyarat. Nah, macam komunikasi nonverbal ini yang pertama yaitu menggunakan sebuah objek, yaitu menggunakan media sebagai komunikasinya. Sentuhan yaitu komunikasi yang dilakukan dengan bersentuhan seperti bersalaman. Selanjutnya yaitu gerak tubuh seperti ekspresi wajah, mimik wajah, prosemik, vokalik, dan lingkungan. Selanjutnya itu makalah kelompok 5 yaitu komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan kepada diri sendiri, yaitu berbicara dengan diri sendiri. Fungsinya adalah meningkatkan kesadaran diri, rasa percaya diri, memanajemen diri, memotivasi diri, memfokuskan diri, dan kemandirian. Selanjutnya itu proses komunikasi intrapersonal. Nah, proses komunikasi intrapersonal yang pertama yaitu persepsi, yaitu penangkapan sebuah stimulasi oleh alat indera. Yang kedua yaitu sensasi, yaitu pemberian makna pada stimulasi indrawi. Yang kedua memori, yaitu penangkapan stimulasi pada tingkat kognitif, emosional, dan fisiologi. Selanjutnya itu transmisi, yaitu pengirim dan penerima adalah orang yang sama. Selanjutnya yaitu makalah terakhir yaitu mengenai bentuk komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka yang memungkinkan seseorang mengetahui reaksi dari orang tersebut secara langsung. Selanjutnya itu fungsi komunikasi interpersonal, yaitu meningkatkan hubungan antar insan, menghindari adanya konflik pribadi, dan mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya yaitu jenis komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu proses akomodasi komunikasi itu berkaitan dengan identitas sosial yang mana yang menjelaskan bahwa komunikasi akan terjadi ketika ia bisa meminimalisir perbedaan sosial. Selanjutnya yaitu komunikasi pengurangan ketidakpastian, bagaimana proses komunikasi nonverbal
yang mengubah perilaku orang. Selanjutnya yaitu komunikasi aus, yaitu memori seseorang akan hilang pada saat berjalannya waktu. Dan memori interferensi. Nah, itulah penjelasan saya mengenai makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.